Assalamualaikum. Kami mahasiswa UIN Raden Masih Surakarta akan menjelaskan materi tentang kepala daerah menurut Imam Mawardi. Sebelum itu, kami akan menunjukkan salah satu kebiasaan yang diajarkan oleh dosen kami, yaitu bersiwak. Siwak adalah batang atau ranting dari pohon tengah. Pohon yang termasuk dalam kategori semak belukar ini banyak ditemui di wilayah Timur Tengah. Manfaat siwak antara lain jika hidup berlubang dan menghilangkan bau mulut. Disebutkan bahwasanya siwak merupakan salah satu kegiatan yang paling disukai Nabi, dan Nabi sangat menganjurkannya kepada umatnya. Dalam tradisi pemikiran Islam klasik dan pertengahan, hubungan agama dan negara merupakan sesuatu yang saling melengkapi, sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan. Agama membutuhkan negara dan juga sebaliknya. Khazanah intelektual Islam era Kekhalifahan Abbasiyah pernah mengukir sejarah emas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan pemikiran keagamaan. Salah satu tokoh terkemuka sekaligus pemikir dan peletak dasar keilmuan politik Islam penyangga kemajuan Abbasiyah adalah Al-Mawardi, seorang tokoh pemikir Islam yang terkenal, tokoh terkemuka di mazhab Syafi'i, dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah. Nama lengkap beliau adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad, yang di dalam sumber-sumber kajian sejarah dan fikih lebih dikenal dengan sebutan Al-Mawardi. Ia dilahirkan di Basrah pada tahun 364 Hijriah atau 972 Masehi. Sejak kecil hingga menginjak remaja, ia tinggal di Basrah dan belajar fikih Syafi'i kepada seorang ahli fikih yang alim, yaitu Abu Qasim As-Saymari. Setelah itu, ia merantau ke Baghdad mendatangi para ulama di sana untuk menyempurnakan keilmuannya di bidang fikih kepada tokoh Syafi'iyah. Di samping itu, ia juga belajar ilmu bahasa Arab, hadis dan tafsir. Ia wafat pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi dan dikebumikan di kota Al-Mansur di daerah Babi Harb, Baghdad. Menurut Al-Mawardi, jika imam mengangkat kepala daerah untuk suatu wilayah atau daerah, kekuasaannya terbagi menjadi dua bagian, yaitu bersifat umum dan bersifat khusus. Kepala daerah yang bersifat umum dalam pengangkatannya terbagi menjadi dua, yaitu pengangkatan kepala daerah dengan akad dasar sukarela dan pengangkatan kepala daerah dengan akad dasar terpaksa. Pertama, yaitu kepala daerah bersifat umum. Kepala daerah yang bersifat umum dalam pengangkatannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengangkatan dengan akad dasar sukarela. Gubernur yang diangkat dengan akad sukarela atau biasa disebut dengan gubernur mustakfi mempunyai tugas tertentu dan otoritas tertentu. Pengangkatannya ialah imam atau khalifah menyerahkan kepemimpinan satu provinsi dan pengayoman seluruh rakyat yang ada di dalamnya kepada seseorang yang diangkat sebagai kepala daerah. Yang kedua yaitu pengangkatan kepala daerah dengan akad dasar terpaksa. Pengangkatan kepala daerah melalui jalur paksa seperti ini telah keluar dari tradisi pengangkatan kepala daerah yang berlaku, baik dari segi syarat-syarat maupun aturan-aturannya. Dalam hal ini, demi melindungi aturan-aturan syariat dan hukum-hukum agama, maka cara seperti ini dapat dibenarkan manakala jalur damai tidak berhasil dilakukan. Akan tetapi, jika jalur damai dapat ditempuh, tidak dibenarkan menggunakan jalur paksa karena antara keduanya memiliki perbedaan syarat. Kemudian, adapun yang dimaksud kepala daerah yang diangkat melalui jalur paksa ialah seorang kepala daerah yang diangkat oleh imam atau khalifah yang menguasai wilayah tertentu dengan menggunakan kekuatan senjata untuk menjadi penguasa di wilayah tertentu dan diberi wewenang untuk mengelola serta menatanya. Dengan wewenang itulah ia memiliki otoritas politik dan kewenangan untuk mengelola wilayah serta memberlakukan aturan-aturan agama atas izin imam atau khalifah. Dengan
Dengan begitu, wilayah tersebut dapat diangkat dari kehancuran menuju keselamatan. Yang selanjutnya yaitu kepala daerah bersifat khusus. Kepala daerah yang bersifat khusus ialah kepala daerah yang kewenangannya sebatas mengatur militer, memimpin rakyat, dan melindungi wilayah daerah serta tempat-tempat umum. Ia tidak memiliki kewenangan menangani kasus-kasus hukum dan juga peradilan. Adapun kepala daerah yang menguasai wilayah tertentu melalui jalur damai memiliki tugas tertentu dan wewenang yang luas. Melihat tugas-tugasnya yang terbatas, maka dapat dikatakan bahwa kepala daerah memiliki wewenang yang luas dengan tugas yang terbatas. Tugas kepala daerah meliputi 7 aspek, diantaranya: yang pertama, menangani urusan militer, mengorganisasikan kekuatan mereka di segala aspek, dan menentukan gaji mereka, kecuali jika gaji mereka telah ditentukan oleh imam atau khalifah. Penentuan gaji oleh imam atau khalifah itulah yang berlaku. Yang kedua, yaitu menangani urusan-urusan hukum dan mengangkat jaksa dan hakim. Yang ketiga, menarik kharaj, memungut zakat, mengangkat petugas kharaj dan zakat, dan menentukan orang-orang yang berhak menerimanya. Yang keempat, melindungi agama dan membumikan atau menyebarkan ajarannya, serta memelihara dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan. Yang kelima, menegakkan hudud terkait dengan hak-hak Allah maupun hak-hak manusia. Yang keenam, menjadi imam dalam sholat Jumat dan sholat-sholat berjamaah. Dalam hal ini, ia sendiri yang bertindak sebagai imam atau menugaskan orang lain untuk mewakilinya. Yang ketujuh, memberikan fasilitas kemudahan kepada warga atau non-warganya yang hendak menunaikan ibadah haji sehingga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar. Jika daerah kekuasaannya berbatasan dengan daerah musuh, diperlukan adanya tugas ke-8, yaitu memerangi musuh-musuh di sekitar daerah kekuasaannya dan membagi harta rampasan perang, serta mengambil seperlimanya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Perlu diketahui pula, syarat seorang pemimpin adalah Islam, seperti yang dikemukakan oleh beberapa ulama seperti Al-Mawardi, tokoh utama dari kalangan Qadhi yang hidup pada abad pertengahan, menyebutkan syarat utama bagi seorang pemimpin adalah adil dalam artian yang luas. Yang kedua, mempunyai ilmu untuk dapat melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum maupun agama. Yang ketiga, sehat dalam pendengaran, mata, lisannya, supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya. Yang keempat, sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat. Yang kelima, pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umat. Yang keenam, berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh. Yang ketujuh, dari keturunan Quraisy.
Suapin terus dari rumah sakit Surakarta. Mencegah gigi berlubang dan menghilangkan bau mulut. Mencegah gigi berlubang